Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. So, before our start lesson today, let's open our class by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. So, I will check your attendance list first. Who is not absent today? Nothing, Miss. Oh, oke. Alhamdulillah, semangat semua ya. Ya. Sebelum Miss mulai pelajarannya, please you must open your English book now. Are you finished? Open? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, next is make sure that your chairmate have to open English book. Yes. Sudah? Yes, Miss. Ya, Obi buka bukunya sudah? Ya. Yes, Miss. Oke. Sebelumnya kita mau mereview materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh ya, betul. Kita minggu lalu belajar tentang modal verb ya. Ada yang masih ingat? Ada 5 modal verb. Nah, kali ini kita belajar tentang obligation ya, atau keharusan. Tapi sebelumnya kita akan menonton video terlebih dahulu. Silahkan perhatikan ke proyektor di depan ya. Ya, sudah selesai. Mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari video yang sudah ditonton. Kira-kira ada apa saja ya? Silahkan bisa menyimpulkan. Mungkin ada beberapa anak yang bisa ya, silahkan Mbak Alia. I have to clean the bedroom. Siapa lagi? Iya, silahkan Maryam. You must sit still in the school hall. Sisi? You must keep quiet in the classroom. Iya. Ana? You must climb the trees. Ada lagi? Iya, silahkan. I have to study so hard. You must make the flowers in the garden. Ya, betul semua. Tadi yang sudah teman-teman sampaikan itu merupakan contoh beberapa kalimat yang menggunakan kata kerja must and have to, ya. Kita bisa menggunakan must dan have to itu untuk menunjukkan keharusan atau seharusnya. Sebenarnya must dan have to itu hampir mirip ya. Bedanya kalau must itu digunakan untuk keharusan yang datang dari diri sendiri. Contohnya, I must sleep. Itu kan karena aku ingin tidur, itu datang dari diriku sendiri. Kemudian kalau have to itu datang dari keharusan yang disampaikan oleh orang lain. Contohnya tadi ada yang menyampaikan ya, my mom said I have to study hard. Kata ibuku, aku harus belajar yang giat, seperti itu ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Ya, alhamdulillah semuanya paham ya. Untuk selanjutnya, Miss akan membagi siswa di sini menjadi 2 kelompok. Ini kelompok must dan ini kelompok have to, ya. Silahkan kalian membuat dialog yang berkaitan dengan must dan have to. Miss beri waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Ya. Ya, silahkan perwakilan kelompok mungkin bisa maju ke depan. Ya, silahkan Alia dan Sisi. I just remember that I have a lot of homework. I must go home now. Oh, okay. Do you want me to take you home? I thought your bicycle is broken. Yeah, that is my brother's motorbike. What? You aren't 17 yet? You must ride a motorbike by yourself when you don't have driving license. Oke, thank you Alia dan Sisi. Silahkan kelompok selanjutnya boleh maju ke depan.
Boleh dibacakan hasilnya tadi didiskusikan apa ya? Next week we plan to go to the zoo. Are you going to the zoo too? You and your friends are going on Thursday, right? Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman semua. Ya, untuk yang selanjutnya, karena waktunya sudah habis ya. Tadi kita kira-kira belajar tentang apa, ada yang bisa menyimpulkan? Tentang modal. Iya, tentang modal verb. Hari ini kita belajar tentang have to dan must. Iya. Membicarakan tentang keharusan. Ketika kita harus melakukan sesuatu itu menggunakan modal verb obligation atau keharusan ya. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, Miss akan memberi tugas kalian. Silahkan membuat kalimat, 10 kalimat yang berkaitan dengan activity kalian di rumah menggunakan obligation atau keharusan ya. Paham sampai sini? Yes, Miss. Oke. Ya, silahkan dibuat di rumah, dikerjakan. Minggu depan kita koreksi bersama ya. Oke, thanks for all your attention. Terima kasih yang sudah semangat belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Oh ya, mikrofon. Ini sih kemana cuy? Ini taruh sini baik. Bukan tipe deh kan? Tadi kan yang angkat belum kan? Iya. Oke kan nenek? Next 7 menit kamu ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay guys, let's open this class with basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start our lesson, I will check the attendance first. Lintang? Zia? Okay, Ali hari ini hadir? Why are you absent last Tuesday? Okay, it's okay. Okay, is everybody ready to start? Yes, Okay, please stop talking, pay attention, and now open your book at page 15. Sudah buka semuanya? Yes. Okay, good. Sebenarnya Miss mau nanya deh. When you were a child, have your parents told you stories? Yes, ya. Misalkan cerita tentang apa nih? Balin kundang, oke boleh. Terus apa lagi? Ya, oke boleh. Nah, dari sekian banyak cerita, what is your favorite stories? Apa sih yang menjadi cerita kesukaan kalian? Prigigip, oke boleh. Nah, remember, the material was meeting is about narrative text. Ada yang masih ingat gak narrative text itu apa? Ya, benar sekali. Narrative text is a story that's created in a constructive format that describe a sequence fictional or non-fictional event. Ya, jadi narrative text itu adalah sebuah cerita yang menceritakan cerita rangkaian suatu peristiwa yang berurutan dan saling berhubungan gitu. Nah, ingat, the purpose of narrative text itu apa?
karena sifatnya itu adalah untuk imajinatif, hayalan, jadi tujuannya itu adalah untuk menghibur para pembaca. Ya, benar sekali. Kemudian untuk jenis-jenisnya ada apa aja kemarin? Ada fabel yang menceritakan tentang karakter hewan, terus ada legend, ada myth, terus ada fairy tales atau dongeng. Nah, fairy tales ini yang nantinya kalian akan menjadi tugas pada hari ini ya, begitu ya. Nah, untuk membuat naratif teks itu sendiri jangan lupa generic structure-nya. Kemarin ada apa aja? Orientation, ya benar. Terus ada complication, sequence, resolution, dan koda. Nah, semuanya udah pada inget ya tentang materi minggu lalu? Yes, Miss. Oke, untuk selanjutnya langsung saja untuk tugas pada hari ini. Nah, Miss ada ini, Dadu tells a story. Oke, sebelumnya Miss bagi dulu ya lembar kerjanya biar kalian juga sambil menyimak. Oke, semua sudah pada dapat semua? Oke, good. Sebelumnya Miss mau menerangkan dulu ya. Nah, jadi kenapa sih dinamakan dengan dadu? Nah, sebelum kita masuk ke lembar ini, kita ke lembar ini terlebih dahulu. Nih, jadi di pertemuan kemarin Miss sudah mengingatkan ya, untuk hari ini itu masing-masing individu membawa gunting. Nah, tugasnya adalah untuk membuat dadu. Nah, jadi ini kan sudah ada pola dan garisnya. Kalian tinggal gunting saja, terus nanti bakalan jadi dadu seperti ini. Gitu, paham ya? Yes, Ya. Miss. Setelah dibuat dadu, langkah selanjutnya adalah ke sini. Lihat baik-baik instruksinya. Lempar dadu sebanyak 3 kali untuk menentukan tokoh, latar, dan masalah cerita. Setelah itu buatlah cerita sekreativitasmu. Oke. Nah, misalnya ya, lemparan dadu pertama itu kita mendapatkan matahari, berarti tokohnya adalah a big bear. Kemudian kita lempar dadu lagi. Nah, lemparan yang kedua itu menentukan latar. Misalnya, latarnya adalah in a dense forest, di sebuah hutan yang lebat. Kemudian kita lempar dadu yang terakhir, yang ketiga kali itu menentukan masalah. Misalkan masalahnya adalah catch in fire, ya. Kalau sudah nanti digabungkan, berarti tadi tokohnya adalah a big bear, latarnya in a dense forest, dan masalahnya adalah catch in fire. Paham ya? Yes, Miss. Do you have questions? No. Oke, Miss akan kasih waktu kalian 30 menit cukup ya? Yes. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, Mariam jangan berisik ya. Dikerjakan, jangan ganggu teman yang lainnya ya. Oke, good. Oke, waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Oke, sekarang waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya maju untuk mempresentasikan hasilnya. Alia silakan maju. Once upon a time, there was a very old grandfather. His eyes were almost blind, his ears were deaf, and his knees shook. Oke, good. Tadi dapat apa? Tokohnya? Dapat an old grandfather Oke. in the desert being chased by wolves. Oke, sangat menarik sekali ya. Tepuk tangan buat Alia. Selanjutnya, Mariam. Once upon a time, in a village. Kagum. Tepuk tangan buat Mariam. Silakan. Oke, semuanya sudah pada maju ya hari ini ya. Pada hebat-hebat sekali. Cerita yang dibuat sudah kreatif dan sudah memenuhi jenis structure yang benar. Ya, seperti itu ya. Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Dicukupkan ya. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksimal 8 menit kan? Maksimal 8. What's going on? This can't be happening. Don't tell me it's a song. It's a song. This wasn't how I
Can't you see that? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, Miss. How are you today? I'm good. How are you? Okay, alhamdulillah. Before we start our meeting today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first I will check your attendance, boy. Okay, Putra. Okay, there is all in here ya. Okay, last meeting we have study about descriptive text and narrative text. So today we will study about song. Okay, what genre music do you like? Jazz. Okay, dangdut. Kopi dangdut ya mas. Okay. Oh, campur sari. Okay, gendingan mas. Iya. The next, do you what your favorite singer? NCT Dream, Big Box, Didi Kempot. Ismail Marzuki. Wow, okay. So the definition of song is composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition. Jadi lagu adalah sebuah gubahan seni nada atau suara dalam suatu urutan, kombinasi, dan hubungan temporal biasanya diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan gubahan musik yang mengandung kesatuan dan kesinambungan. Yang selanjutnya, songs are used to express feelings and ideas in an entertaining word, so can be used to deliver social criticism. The moral values are hidden in the lyrics. Jadi musik itu lagu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan mood kita atau emosional kita dengan cara menyenangkan. Lagu juga dapat menyampaikan apa itu mood kita. Misal kita sedang sedih, kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang sedih seperti itu. Iya, jiwa yang bersedih kata masnya, benar sekali. Atau misal kita lagi seneng, pengen dangdutan, kita bisa dangdutan seperti itu ya. Yang the next dari ciri kebahasaan. Pertama ada imaginary. Imagery describe about feelings and emotions. Jadi sebuah lagu biasanya menggambarkan tentang bagaimana perasaan penulis lagu tersebut. Lalu yang selanjutnya ada rhythm. Ritme di sini merupakan bagaimana musik itu menggambarkan mood kita seperti itu. Misalnya apabila kita sedang bersedih, maka kita akan mendengarkan lagu yang bersedih. Misalnya kayak Mas Opi ini kayaknya Mas Ambiar ya, makanya sukanya Didi Kempot seperti itu. Yang selanjutnya ada figure of speech. Selanjutnya ada struktur. Struktur itu ada pertama intro. Intro itu biasanya masih kayak nada-nada awal, belum ada suara si penyanyi, atau misal kayak gitar atau akustik itu kan biasanya kita diawali dengan intro. Yang selanjutnya verse atau bait adalah bagian pengantar lagu. Yang selanjutnya ada chorus, bagian inti, biasanya paling mudah diingat dari sebuah lagu tersebut. Yang selanjutnya ada bridge, penghubung chorus ke chorus selanjutnya ataupun ke koda. Dan yang terakhir itu ada koda atau penutup lagu. Nah, di sini juga sudah ada lagu, sepertinya kalian semuanya tahu ya lagu
Lily dari Alan Walker. Kayak Lily was a little girl, tau kan ya? Iya. Jadi makna dari lagu Lily ini, Mas Alan sedang bercerita tentang Lily itu seorang gadis yang ingin menjelajah tentang dunia masa ABG-nya. ABG jadi kan kayak kita penasaran tentang gemerlapnya dunia gitu, kayak dia itu masih terombang-ambing ingin ikut kemana, atau kadang kan kita kalau misalnya masih ABG kan sering-sering terjerumus ke hal-hal yang negatif ataupun positif. Jadi Mbak Lily di sini itu masih bingung mau ikut ke sana atau ke sini seperti itu. Oke, sepertinya sudah menunjukkan waktu istirahat dan sepertinya kalian masih ada yang mengantuk apa ya? Kita akan bernyanyi bersama-sama dulu ya. Yes, Miss. Oke. Let's just talk. This is a song most in TikTok ya. It's just a song. You just say don't movie star along I'm done. You're feeling cynical. Just principle. Someone wants to make it stop. Oh, I can stop singing. Make it stop. Okay, I think you all have no sleepy. So last meeting, I hope you all singing in here with English song. Terserah mau genre apa, dangdut, rock, pop, atau dan lain-lain. Mas Opi, boleh saya request? Ada. You can write ya. Okay. I think enough for today. So many mistake. I so sorry. And the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa ya, masak ini ya. Iya. Ini kudu nang jero apa? Nang jero bisa teh. Tibur ya. Ki kayong kendor kok. Iya. Aja aku pengen nyemtin. Tolong foto nama pengen kowe. Iya. Kok kalau pengen kowe soalnya kene aku jadi bocong kenalan. Yang mana sih? Ada. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. How are you today? Very well. You. Okay, I'm good too. Alhamdulillah. Okay, before we start our lesson today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, first I want to check your attendance. But when I call your name,
You must to answer with what you eat for your breakfast. Jadi nanti kalau Miss panggil nama kalian, kalian jawab sama makanan apa yang kalian makan buat sarapan tadi pagi. Oke? Yes. First, Ana Fitra Tunisa. Rice. Tadi sarapan pakai apa? Oh, pakai rice, pakai beras. Lintang Karisma? Oh, noodle. Pagi-pagi makan noodle, nggak sehat itu. Oke, berarti semuanya hadir ya? Yes. Oke. Before we start ke materi inti, Miss mau nanya, siapa yang di sini suka foto-foto terus fotonya diupload ke sosial media? Jejeri Max ya. Oke, hampir semuanya suka foto terus upload ke sosial media. Terus waktu mau upload itu kalian mikirnya, sebelum upload itu kalian mikirnya apa? Iya betul, caption. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang caption. Apa sih caption itu? So, caption is a text over or under a newspaper or magazine or di social media. Jadi, caption itu teks yang tertulis di bawah foto, entah itu di newspaper, entah itu di magazine, majalah, atau di sosial media kayak misal Instagram, Twitter, Line, or and so on. Dan teks caption ini selain untuk menulis biasa, ada tata cara membuat caption loh. Di sini si Kruger itu menuliskan beberapa tips-tips untuk membuat caption yang bagus. Yang pertama itu check the fact in the detail. Jadi ketika kita mau menuliskan caption, kita juga harus menuliskan fakta dari foto tersebut. Kayak misal kalian lagi berlibur di Malioboro, tapi di captionnya kalian tulisannya I am holiday in Bandung. Nah kan beda banget tuh, nggak detail banget captionnya. Yang kedua itu catch the reader's attention by telling the picture information accurately. Jadi selain menuliskan kebenaran dari foto tersebut, kita juga bisa menuliskan informasi lebih. Misalnya kalian misal tadi berlibur fotonya berlibur di Malioboro. Nah, di Malioboro bisa kalian tuliskan di caption, contohnya di Malioboro aku beli apa aja, terus di sana berapa hari, seperti itu. Lalu yang ketiga ada a caption should give the reader's piece of new information. Nah, ini contohnya kayak mungkin kalian sering kan lihat Instagramnya Pak Jokowi. Biasanya Pak Jokowi itu kan update banget tuh foto-foto. Biasanya beliau pergi kemana-kemana, di situ kan ada foto-foto. Nah, di captionnya itu biasanya beliau menuliskan tulisan-tulisan yang berisi tentang informasi penting bagi rakyat-rakyatnya, supaya kita lebih tahu apa sih yang beliau datangi, acara apa ini, terus acaranya di mana, begitu ya. Lalu yang keempat itu identify who in the picture or photo is. Di caption juga kalian bisa menjelaskan di foto tersebut itu ada siapa aja, mungkin ayah kalian, ibu kalian, adik kalian, gitu ya. Lalu yang terakhir, don't try to be humorous when the photo or picture nggak lucu. Jadi kalau misalnya fotonya itu tentang gempa atau bencana alam, terus di captionnya itu kalian nulisnya kayak nggak menghargai banget gempa itu sedang terjadi, gitu ya. Nah, untuk caption juga ada language features-nya. Di sini ada 5 language features dari caption. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Kalian udah tahu kan simple present tense itu apa? Yeah. Apa itu simple present tense? Ya betul, penggunaan pada masa sekarang atau habit ya, kebiasaan. Penggunaan simple present tense ini menggunakan verb satu, iya good. And then penggunaan atau penambahan s atau es dalam subjek he, she, it. Oke, good job. Yang kedua ada prepositional phrase. Prepositional phrase ini contohnya kayak in, on, at, by, dan for. Ada 5 prepositional phrase ya, jangan lupa. Terus yang ketiga itu ada exclamation. Exclamation ini kata seruan, tapi seruannya itu kayak menunjukkan kekaguman kita kepada sesuatu. Contohnya dalam penggunaan exclamation di sini itu ada 2 kata. Yang pertama itu ada what and then how. Contoh penggunaan kata what itu what a beautiful you are, what a beautiful Lintang. And then yang kedua itu penggunaan kata how gorgeous Ana. Terus itu artinya kayak Ana itu cantik banget sih, gitu ya. Di sini tuh bukan what atau how, itu bukan artinya itu apa dan bagaimana, tapi menunjukkan kekaguman kita kepada sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir ada adjective phrase. Adjective phrase ini kayak bahasa mudahnya itu kumpulan kata-kata sifat yang dijadikan satu yang berfungsi sebagai kata sifat juga. Contoh dari adjective phrase ini, the woman with a very dark skin standing in front of me. Di sini itu adjective phrase-nya ada
very, dark, dan skin. Di situ kan semuanya kata sifat ya, tapi dijadiin satu yang berfungsi sebagai kata sifat juga. Lalu selain language features, caption juga mempunyai generic structure. Yang pertama itu ada lead, yang kedua ada description. Ada dua ya, ada dua generic structure dari caption. Yang pertama lead, yang kedua ada identification, yang kedua ada description, sorry. Lalu caption ini juga mempunyai beberapa tipe. Yang pertama identification, yang kedua summary, yang ketiga quote. Tahu kan quote itu apa? Ya, biasanya kalau misalnya penyanyi atau siapa ngomong sesuatu pasti langsung dibikin quote sama kalian ya kan. Terus yang ketiga ada cutline. Oke. Karena Miss sudah menjelaskan materi, Miss mau memberi kalian soal. Lalu kalian kerjakan. Miss kasih waktu 3 menit ya, cukup ya? Yes, Miss. Oke, selesai. Thank you. Karena setelah mengerjakan tugas kalian pasti pusing kan? Yes, Miss. Kalian pasti pengen yang seneng-seneng kan? Yes, Miss. Di sini Miss punya games ya. Oke, gimana pembelajaran pada hari ini? Kalian happy? Yes, Miss. Terus kegiatan yang tadi itu yang kalian kasih ini, yang tadi Miss kasih teka-teki silang, kalian happy nggak ngerjainnya? Oke, berarti pembelajaran Miss hari ini happy ya? Yes. Oke, mungkin sekian materi yang bisa Miss sampaikan pada hari ini. Terus kegiatannya, alhamdulillah Miss suka, kalau kalian suka juga. Mungkin sekian ya pertemuan pada hari ini. Miss cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Pegangnya pada gimana nih? Jadi terus. Tiga pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class, how are you today? Morning, sir. How are you? Alhamdulillah, thank you. I'm good too. Yeah, before we start our matter today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya hadir semua ya, gak usah diabsen ya. Seperti yang sudah dipelajari kemarin, ada yang masih ingat? Masih dong, pastinya dong. Ya. Saking seringnya diulang, gak apa-apa. Tadi aku happy pas pakai makasih. Ya, untuk mengulang sedikit materi yang telah kita pelajari, ada gambar baru. Tenang saja. Siap, sir. Sedikit mirip lah, nggak apa-apa lah ya. Gambar yang pertama ini Pak Guru mau bagi menjadi dua kelompok dulu ya.
kelompok A dan kelompok B. Jadi di sini itu mau cepet-cepetan. Kalau yang bisa sebelah sini pulang dulu, ini nanti gitu. Ya. Yang pertama itu sebutkan, angkat tangan ya, sebutkan biasanya kalian itu menemukan di mana dan ini tuh artinya apa gitu ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ini di mana? Ini kelompok sini dulu. Ya betul. Ya kelompok ini belum jawab ya. Siap? 1, 2, 3. Di sekolahan. Ya betul. Siap, satu lagi ya. Penentuan. Ini satu-satu ya. Skornya ya. Siap. 1, 2, 3. Ini dulu. Di mana? Ayo. Depan rumah. Ya biasanya ada. Jangan parkir di sini. Oke. Ya. Alhamdulillah untuk pertemuan pada hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Sebelum pulang juga ada cepet-cepetan. Yang pertama jawab boleh langsung pulang. Kalau yang terlambat nanti dulu. Tapi kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap? Ya, ini individual ya. Tidak kelompok. Siap? 1, 2, 3. Ini Berhenti biasanya di mana? di parkiran. Betul. Pulang. Selanjutnya, siap? 1, 2, 3. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, betul. Boleh pulang. Siap? 1, 2, 3. Ini sih. Ayo. 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 Siapa yang mau pulang? Gak mau pulang? Pas? Pas. Terakhir ya. Ayo. Office. Ya, betul. Ya, terima kasih. Pak Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuka dan menutup dong, Mom. Membuka dan menutup. Memulai itu mengakhiri. Iya. Membuka dan menutup. Apalagi? Yang mana sih? Yang pertama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm good. How about you? Yeah, I'm good. Thank you for asking. Okay, before we start listen, please keep your phone on your bag and then put your English book, your English notebook, and also stationery on the table. Sudah semua? Yes. Okay. Are you ready for today lesson? I'm ready. Okay. Please reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I want to check the attendance list. Is anyone absent for today? No. Okay. So, today we are going to learn about invitation. What do you think about invitation? Undangan. Ya. Kalian pernah nggak sih dapat undangan? Undangan apa yang pernah kalian dapat? Pernikahan. Terus yang lain? Ulang tahun. Ya, oke. I want to show you about some video. Diperhatikan ya. I'm having a dinner party tonight. Would you like to come? Sure. Let's play paintball. That is a good idea. I'm going to take my racket and we'll meet again. Let's play paintball. Let's play paintball.
That is a good idea. I'm going to take my racket and wheel it. Oke, sudah diperhatikan tadi ya? Sudah. Ada yang tahu perbedaan antara video 1 dan 2 itu apa? Ya, video 1 tentang mengajak makan malam. Yang kedua? Ping-pong. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang the type of invitation. Invitation have two types. Yang pertama itu apa? Formal invitation. Ada yang tahu formal invitation itu apa? Ciri-cirinya? Ya, bersifat lebih resmi. Oke, contohnya yaitu tentang undangan meeting, kemudian rapat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu yang kedua, informal invitation. Informal invitation itu kebalikannya dari formal invitation. Apa? Lebih tidak resmi. Iya. Contohnya yaitu undangan ulang tahun atau mengajak teman untuk bermain. Selanjutnya yaitu the expression of invitation. Formal dan informal invitation itu berbeda ya ekspresinya. Kalau formal itu lebih resmi, jadi menggunakannya would you atau could you. Dalam undangan kalian bisa menerima atau accepting dan menolak atau declining. Kemudian contoh dari expression informal invitation itu menggunakan kata let's, join me to, contohnya itu let's join to my birthday party. Oke, dari sini bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Tidak? Oke. Untuk selanjutnya, jadi kalian bisa membedakan ya antara video 1 dan 2 tadi, mana yang termasuk formal dan informal? Yes. Video 1 tentang formal, yang kedua informal. Oke. Sekarang saya akan bagi kalian berpasangan, kemudian kalian akan mempraktikkan cara mengundang, kemudian menolak dan menerima. Temanya saya bagi ya. Oke, sebelum dipresentasikan ke depan, silahkan didiskusikan dahulu. Selama 15 menit cukup ya? Cukup, Miss. Yes. Oke. Have you finished? Yes. Oke, silakan Mariam dan Alia maju ke depan. Hai, yang hai dulu. Hi guys, I'm having a birthday party this weekend. Let's join to my birthday party. Sounds like a blast. I can't wait to celebrate with you. Let's make it a memorable birthday party. Oke, give applause for Alia and Mariam. Oke guys, sudah maju semua ya? Nah, sekarang kita ulas materi yang telah kita pelajari tadi. Kita telah belajar tentang the types of invitation. Yang pertama tadi ada apa? Formal invitation, yang kedua informal invitation. Sudah tahu kan perbedaan antara kedua itu? Yes. Oke, kalau sudah selesai, kalau sudah, I think enough for today. Thank you for your attention. See you on the next meeting. Please reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sini? Iya kan? Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. The day is sunny day, right? Yes. So before we open this class,
Pastikan di sekeliling kalian tidak ada sampah, dan kalaupun ada silahkan dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Sudah ya? Okay, as usual, let's open this class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, firstly, I would like to check your attendance first. Is there any of you absent today? No? Okay, Alhamdulillah. I'm so happy because all of you have attended in my class. So, guys, in the previous material, do you still remember about the material in the previous meeting? It's about, Yes, it's about describing animals. So, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, bahwa today kita akan melaksanakan daily test, yang mana daily test ini akan kita laksanakan ke dalam 2 sesi. Are you ready, everyone? Yes. Okay, because all of you are ready, Miss akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan daily test yang akan kita laksanakan. For the first test, kita akan melaksanakan listening session, and the second test, kita akan melaksanakan speaking time. Jadi for the listening session, nanti Miss minta kalian untuk guess the name of the animals. Jadi nanti Miss ada video terkait dengan describing animals. Jadi nanti di dalam video akan dijelaskan mengenai karakteristik ataupun ciri-ciri dari seekor hewan. Silahkan nanti kalian guessing the name of the animal. Miss kasih kalian waktu 10 detik untuk setiap soal, karena cuma ada 5 soal dan setiap soal bernilai 20 poin, dan ketika kalian menjawab semuanya, kalian akan mendapatkan the best point. Okay, are you ready, everyone? Ready. Are you ready, everyone? Ready. Yes, I'm ready. Okay, sip. Question number 1. Guess what? It has 2 wings. It has 2 big eyes. It has big head. It has sharp claws. It's awake at night and it's asleep in the day. What is it? Okay, finish, guys. I hope you are get the best point that you are expect. Okay, for the next session kita akan melaksanakan test speaking, yaitu nanti Miss akan memberikan kalian beberapa gulungan kertas, dan untuk nama yang Miss panggil sesuai absen silahkan maju ke depan ya. Tapi sebelum itu Miss akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan speaking rubric assessment, yaitu terkait dengan beberapa aspek yang akan Miss nilai. For the first aspect, yaitu terkait dengan content. Nanti apa yang kalian sampaikan itu sesuai, appropriate atau tidak dengan gambar yang kalian dapatkan. Kemudian for the second aspect, kalian akan dinilai terkait dengan vocabulary yang kalian pakai. Apakah kalian ini menggunakan well chosen vocabulary atau kalian hanya menggunakan use basic vocabulary. So the third aspect is about pronunciation, yaitu terkait dengan pengucapan kalian. Apakah pengucapan kalian ini jelas atau tidak, benar atau tidak, highly intelligible or not. Terus untuk aspek yang terakhir yaitu terkait dengan fluency atau kelancaran kalian dalam describing animals. So, are you ready, everyone? Yes. Ready? Okay. For the first name, please, Alia. I have a white cat. I have a pet at home. It is a white cat. Its name is Shitty. My cat is fat and funny. Every day Shitty eats fish and drink milk. My cat has smooth fur. The sound of my cat is meow meow. Okay, give applause for Alia. Okay guys, you have done a very good job today. Now for the last session, Miss mau tanya terkait dengan how do you feel after the daily test. Silakan nanti kalian bisa ekspresikan sesuai apa yang kalian rasakan. If you are happy, kalian bisa katakan happy. If you are sad, kalian bisa katakan sad. Okay? How do you feel after the daily test? Happy. Happy. Okay. Give applause for everyone. Okay. I'm so happy too because all of you feel happy after the daily test. So class, the time is up, and
I'm so glad because all of you are active, and I hope next time all of you involved in the interaction. So for the last, is there anyone want to say something? No? Okay. Let's close this class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. So thank you for your active participation, for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, before we start this class, let's say basmalah together. Sebelumnya kita masuk ke pembelajaran, Miss akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Anak, Alia, oke, good, semuanya hadir ya. Oke, so today we are going to learn about asking and giving opinion. Sebelumnya kalian masih ingat gak waktu pertemuan pertama kita belajar juga tentang asking and giving, tapi waktu itu kita belajar tentang asking and giving attention. Betul. Nah, sekarang kita belajar tentang asking and giving opinion. Ada yang udah tahu apa itu opinion? Pendapat. Ya. The first opinion is first or sentence that consists of argument, reason, or opinion for someone. Kalau asking opinion is sentence which asking opinion or argument to other people. Sedangkan untuk giving opinion itu sentence that is a reason to someone or other people. Jadi asking and giving opinion itu adalah ekspresi yang kita gunakan untuk meminta atau menanyakan dan memberi pendapat dari seseorang, baik itu dua orang atau banyak orang. Okay, so expression for asking opinion dulu ya. Nah, ini beberapa contoh dari asking opinion. Yang pertama itu ada what do you think of about
bla bla bla. Terus yang kedua ada what is your opinion. Yang ketiga ada how about this. Yang keempat how do you think about my idea. Yang terakhir ada please give me your opinion. Ini baru beberapa ya guys. Jadi masih banyak lagi ekspresi untuk asking opinion. So repeat after me ya guys. Yang pertama, what do you think of? What do you think of? What is your opinion? What is your opinion? How about this? How about this? Please give me your opinion. Please give me your opinion. Jadi asking opinion itu ungkapan untuk menanyakan atau meminta pendapat kepada orang lain. Nah sekarang ekspresi for giving opinion. Nah, ini beberapa contoh dari giving opinion. Repeat after me ya, guys. Okay. In my opinion, I think that. I think I like it. I personally believe. Nah, udah paham belum apa itu bedanya asking dan giving opinion? Nah, sekarang baca bukunya ya, itu di situ ada percakapan, contoh beberapa percakapan. Nah, kalian baca dulu 2 menit. Oke, thank you. Sekarang apa aja sih? Coba sebutkan contoh apa aja yang ada di dalam percakapan itu. Ya, terus? Oke, thank you. Terus selanjutnya? What do you think? I think it is easy. Oke, nah sekarang Miss akan membagikan contoh soal. Kalian cukup mengisi isian ruang yang masih kosong ya, diisi ya. Kemudian nanti tinggal tinggal dibacain ya jawabannya. Miss beri waktu 3 menit. Oke guys, silakan tukar dengan teman sebangku ya, dicek. Oke, udah. Sekarang coba yang pertama jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 2. Oke, good. Terus yang nomor 3. Oke, good. Semuanya sudah benar ya. Semuanya sudah paham ya. Jadi asking and giving opinion itu apa? Asking and giving opinion itu ungkapan menanyakan atau meminta dan memberi pendapat. Gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dibaca-baca lagi ya nanti ya bukunya. So, before we close this class, let's say Hamdalillah together. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini punya aku nggak? Menit. Hah, nang apa sih? Orang apa kah? Di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, student. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Before we start our material today, it will be better we are pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's yours check attendance ya. Ada yang nggak absen sekarang? Oke. Ada yang tahu kemarin mempelajari materi apa? Ya, tell me time. Ya, sekarang ada hubungannya dengan waktu ya. Kita akan mempelajari tentang ya, preposition. Preposition itu dibagi menjadi dua. Itu yang kita pelajari pada hari ini adalah time and place. Jadi kita akan mempelajari tentang preposition of time and place ya. Sebelumnya semua dibagi menjadi dua kelompok ya. Dimulai dari sebelah itu, sebelah sini sama ini ya. Ibu akan memberi 5 menit, waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi ya. Ya, udah selesai. Habis waktunya. Ada yang ingin maju dari kelompok A atau B? Untuk anak maju. Preposisi boleh terletak pada awal kalimat, tetapi tidak boleh mendahului subjek. Time, month, in March. Part of the day, in the morning. Ya udah. Dari kelompok ini baca. Ya tentunya boleh ya, asal tidak mendahului subjeknya ya. Ibu akan mengulas kembali apa itu preposition. Secara singkat, preposition adalah kata hubung kalimat yang dihubungkan kata benda sebagai penunjuk posisi ya, posisi, waktu, dan cara lainnya. Preposition itu didominasikan dengan dan dengan noun ataupun pronoun ya. Preposition time dibagi menjadi 13, 14. Yang pertama after, yang kedua
dan lainnya. Yang kedua, place. Dapat beberapa contoh ya. Yang pertama, pot, above, ya. Preposition time adalah kata yang digunakan sebagai penunjuk waktu keterangan yang ditampilkan dalam preposition yang diikuti oleh objeknya ya. Kalau place itu pun sama. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Cukup. Okay. I think enough for today. Pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau aku minta ngomong semua ya. Oh iya, kok majune kayak ngomong ben mandan ngomong. Hello guys, my name is Opi ya. Ben mandan ngomong. Cek. Jajarnya masjid. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Morning sir. How are you today? I'm good. How about you sir? I'm very well, thank you. Who is absent today? No one. Oke. Tidak ada ya, terima kasih. Langsung saja. Today we will learn about public speaking. Anyone knows about public speaking? Ada yang tahu? Ya, keren. Public speaking, public, umum, speaking, berbicara. Public speaking, berbicara di depan umum. Cool. Oke, apa saja contohnya? Ya, ceramah, pidato, presentasi, ya, khotbah, ya, semuanya itu public speaking. Keren. Tapi kalau misalnya ngomong di depan banyak orang, tapi banyak orangnya itu netizen, alias ngomongnya di YouTube atau di Instagram, apakah itu masuk public speaking? No. Oke. Tapi saya bilang bahwa berbicara di depan umum yang seperti itu tadi, seperti ngomong di YouTube, itu masuk public speaking. Itu pendapat saya. Kan boleh kan berpendapat? Ya. Contoh orang dengan public speaking yang terkeren sepanjang hayat. Ya, jawaban yang keren, Nabi Muhammad. Betul, memang Nabi Muhammad itu memiliki retorika yang sangat bagus. Buktinya apa? Ya silahkan lihat di hadis-hadis. Kan kata-katanya keren, memukau, sehingga umat Islam pun umat yang belum Islam dapat tertarik dan masuk menjadi Islam dan membuat agama Islam. Wah. Kemudian contoh lagi siapa? Wah, ya benar, Hitler. Hitler ya walaupun tokoh yang kurang baik ya karena katanya otoriter, tapi dia termasuk public speaker yang keren. Karena apa? Nyatanya pengikutnya sangat banyak dan sangat ditakuti di seluruh dunia. Oke, kalau begitu langsung saja. Kali ini kita tidak akan hanya belajar teori, tapi kita langsung praktek. Tapi sebelum kalian praktek, akan abang contohkan dulu public speak. Tapi saya gimmick ya Pak, maksudnya
menirukan Hitler. Dengarkan baik-baik. Contoh ini contoh. Nah, gimana? Kalian paham nggak? Oh, iya. Ini bahasa Jerman padahal ya, tapi kalian paham. Keren banget. Saya meniru ini teks asli dari Hitler ya, dan sangat menggebu-gebu. Walaupun kalian mungkin tidak paham artinya, tapi kata-kata yang menggebu-gebu, walaupun tidak nyambung, itu bisa tetap memberikan orang lain semangat. Misal lagi, contoh lagi ya. Kulit kayu itu harus dibakar, walaupun jalan raya itu macet, tapi air tetap harus mengalir pada alirannya. Karena apa? Awan tetaplah berarakan walaupun meja kursi berantakan di lantai. Nah, yang saya katakan itu tidak nyambung sama sekali, tapi dengan semangat yang menggebu-gebu, para audiens juga akan tetap terbawa semangat. Gitu kan? Oke. Langsung saja. Pertama, sebelum praktek maju satu-satu, saya ingin kalian belajar dulu. Saya ngomong, kalian tirukan ya. Karena banyak sekali contohnya, maka yang pertama saya akan mengambil contoh menceritakan sebuah cerita. Ikuti ya. Once upon a time, there was a lonely cat. Ya. Sekali lagi. Once upon a time, there was a lonely cat. Oke, sekarang kalian sendiri. 1, 2, 3. Oke, thank you. Tepuk tangannya mana? Oke, sekarang saya minta kalian maju satu-satu. Bebas mau ngomong apa saja, terserah. Yang penting berbicara di depan umum karena konteksnya itu sangat banyak. Sekarang siapa yang mau maju duluan? Loh, gak ada. Oke, Mas Sofi, silakan maju ya Mas. Loh, kenapa? Kamu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Apa buktinya? Ini ada. Nggak pakai kerudung. Saya baca Pak. Saya berani. Oh, kalau begitu siap maju? Siap maju? Insya Allah siap. Belum. Loh, katanya berani. Belum. Coba Bapak tanya sekali lagi ya. Bapak tanya sekali lagi. Jawab yang tegas ya. Siapa yang laki-laki? Saya. Siapa yang pemberani? Saya. Siapa yang berani maju? Saya. Oke. Terima kasih. Give applause semuanya. Ya, ini adalah Mas Opi, laki-laki yang pemberani. Mau maju pertama dulu. Silakan Mas. Halo guys. My name is Opi. Oke, terima kasih. Silakan duduk Mas. Give applause ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju? Noan? No. Oh ya, Mbak Ana? No, sir. No problem. Oke, ya. Ilen? No. Oke, siapa? Ya, Mariam, silakan maju. Wah, pemberani sekali ya, tanpa ditunjuk. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Aplausnya mana? Oke, selanjutnya siapa yang mau maju? Loh, Non. Ana. Saya. Aja. Jangan mau. Mau enggak? Gimana? Kenapa? Tuh, coba kamu tadi lihat Mbak Mariam, dia sangat pemberani tuh. Mau enggak? Saya nggak pede, sir. Di sini, bisikin. Maju. Siap? Siap, silakan, Ana. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, give applause. Siapa lagi? Terakhir. Ya, silakan. Wah, Mbak Terocetin dengan sukarela maju tanpa ditunjuk. Oke, give applause. Ya, demikianlah
Karena dalam public speaking, ya memang yang paling diperlukan, yang paling pertama dan utama adalah berani. Iya, karena itu adalah fondasi di bawah ya, fondasi agar kita bisa melakukan public speaking. Sebelum kita melakukan public speaking seperti Hitler atau Nabi Muhammad, yang penting kita itu berani dulu, walaupun kita belum perfect. Yang penting kita berani maju itu hebat. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya ingin kalian membuat vlog ya, karena menurut pendapat saya vlog adalah termasuk public speaking. Oke? Public speaking, dan tugasnya itu sudah saya kirim di WA ya. Oke. Yang penting berani. Siap? Saya nggak dengar. Lebih keras. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, sudah cukup pelajaran hari ini public speaking. Yang penting berani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.